Bapak Dr. Haji Agus Ali Fauzi, PhD Pal Med EQ. Beliau adalah lulusan dari Fakultas Kedokteran UNER tahun 1988. Lulus Palliatif Kanker dari Edith Cook University Perth, Australia tahun 1999. Pekerjaan beliau sebagai Kepala Instalasi Paliatif dan Bebas Nyeri RSUD Dr. Sutomo tahun 2009 sampai sekarang. Wakil Ketua Pusat Pengembangan Paliatif dan Bebas Nyeri PPPBN Rumah Sakit Dr. Sutomo, Fakultas UNER 2006 sampai sekarang. Ketua tim meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dan Binroh Islam RSUD Dr. Sutomo. Ketua Masyarakat Paliatif Indonesia MPI Cabang Jatim sampai sekarang. Ketua 3 Perhimpunan Onkologi Indonesia PGI Cabang Surabaya. Pengurus Yayasan Kanker Indonesia YKI Cabang Jatim. Instruktur layanan sepenuh hati LSH RSUD Dr. Sutomo. Pengurus PASTI yaitu Perkumpulan Awet Sehat Indonesia Cabang Surabaya. Pengasuh ngaji sehat di TVJTV Surabaya. Dan mengisi acara TVRI Sensasi yaitu Sehat Semangat Inovasi. Tadi prestasi beliau dan juga saat ini yang beliau handling. Tentunya kita semua berharap apa yang bisa beliau sampaikan kepada kita agar kita bisa hidup sehat dan bahagia sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk meraih kesuksesan dalam bekerja. Mohon teman-teman nanti kalau ada sesuatu yang pengen ditanyakan bisa interaktif kita tanya jawab dengan Dr. Agus. Jadi saya harap jangan terlalu jauh duduknya. Jangan terlalu jauh duduknya ya. Agak merapat, cari tempat yang teduh. Itu yang di belakang sana dekat dapur itu mbok rotok maju ini Mas. Ayo. Untuk mempersingkat waktu, untuk beliaunya Dr. Haji Agus Ali Fauzi, waktu dan tempat kami persilakan. Tepuk tangan semua untuk Dr. Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk keluarga besar PT Cakrindo Mas. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, nanti panjenengan dilanjutkan outbound lagi. Saya akan memberikan pencerahan lah, motivasi 1 jam. Tapi kira-kira panjenengan kalau ada pertanyaan silahkan, apa saja, kehidupan ya, atau kesehatan, atau masalah keluarga, anak ya, dan lain sebagainya. Monggo silahkan ya. Panjenengan sudah kenal saya di YouTube itu banyak sekali ya, apalagi yang viral dan lihat, dan ini terus mungkin ya. Terakhir nanti saya baru pulang dari umroh, itu buku saya keluar yang kalau tidak salah ke-15 ya, Work and Life Balance, bagaimana bekerja dan kehidupan bisa seimbang ya. Seperti yang sudah saya lihat ini,
untuk keluarga besar PT Cakrindo Mas yang spektakuler. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Yang kami hormati pimpinan dari PT Cakrindo diwakili oleh Bapak Siswoyo, Bu Tutik, dan Mas Bayun, Pak Bayun ya, Bayun, dan juga saudara-saudara keluarga besar PT Cakrindo Mas beserta keluarga yang telah mengikuti gathering ini, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah, 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 kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara segar, diberi kesempatan untuk bisa bersilaturahim, diberi kesempatan untuk bisa mengadakan gathering, rangkaian gathering, dan saya diberi kesempatan untuk bisa memberikan pencerahan, pengetahuan, semangat, motivasi agar PT Cakrindo Mas kedepannya 2019 insya Allah keluarga besarnya tambah sehat, tambah sukses, tambah bahagia, tambah sabar keluarganya, tambah ikhlas dalam bekerjanya, dan insya Allah tambah berkah nanti kehidupannya. Rabbi anzilni munjalan mubarakah wa anta khairul munzilin, selalu bertambah kebaikannya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema pagi hari ini adalah sehat dan bahagia untuk meraih kesuksesan bekerja. Ada 3, sehat, bahagia, sukses. Sehat itu bukan hanya fisik, psikologis saja, jasmani, rohani. Sehat itu ada 8, nanti saya terangkan. Sehat itu yang penting banyak bersyukur, jangan males olahraga, jangan males gerak, jangan ngamuan, jangan emosional, jangan ngeyelan. Kak iso, itu cepet mati orang. Kita nono. Karena yang keluar adalah hormon kortisol, hormon perusak. Itu pemicu diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan lain sebagainya. Tapi kalau bersyukur, alhamdulillah, 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 itu hormon kebahagiaan. Endorfin itu menghilangkan nyeri. Jadi kalau ada orang yang masih nyeri-nyeri, cekot-cekot, badannya sakit, orang itu pendendam. Orang itu belum bisa memaafkan istrinya, suaminya, anaknya, temannya. Masih ada jengkel, mangkel. Karena yang muncul adalah hormon kortisol. Itu akan mengeroposkan tulangnya. Serotonin tidak muncul. Itu hormon untuk kreatif, inovatif. Dopamin untuk semangat, oksitosin untuk kasih sayang. Itu tidak muncul karena ketutup penyakit hati, AIDS, angkuh, iri, dengki, sombong. Ini harus didetoks dulu kalau pengen sukses dengan baca istighfar. Jadi obat itu istighfar, bukan pil. Kalau kepala pusing pil, itu simptom. Tapi penyakit banyak dari hati. Kolesterol, diabetes itu hati. Hatinya masih kotor, suka nyalahkan orang lain, suka ngoreksi orang lain, itu hatinya kotor. Jadi kalau ada orang suka nyalahkan orang lain, ya harus didetoks dulu hatinya. Jelas? Orang yang hebat adalah orang yang mau introspeksi diri, mau nerima kritik dari siapapun, dan mau melakukan perubahan menjadi lebih baik. Itu loh. Saya ini sehari-harinya di bagian penyakit kanker stadium lanjut, HIV, lansia, stroke, gagal ginjal. Pokok semua dokter yang sudah angkat tangan, itu bagian saya terakhir. Namanya paliatif, artinya meringankan penderitaan orang lain. Jadi kalau orang itu pengen mulia di hadapan Allah dan mulia di hadapan manusia, orang itu harus suka menolong, tidak egois. Orang egois itu nilainya rendah. Masih titelnya banyak, nilainya rendah. Dia lulusan SMA, SD, tapi menghargai orang, hormat kepada orang, itu yang tinggi nilainya. Kadang-kadang baru sekolah S3 wis gaya, gak level, tak cepret lambemu, gak level.
Karena hidup titipan, sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukurlah menolong orang lain. Kalau hidupnya nggak enak, nggak usah nyalakan si A si B, karena dari dirinya sendiri. In asantum li anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Kalau berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Yang kedua, hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan itu pula. Jadi kalau ada orang tidak sehat, tidak sukses, tidak bahagia, tidak usah nyalakan istrinya, suaminya, anaknya. Introspeksi diri, mohon pertolongan kepada Allah, lakukan perubahan yang baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Kadang-kadang banyak diminta tolong, mas aku minta tolong mas, gak iso, repot, sulit, males. Ya ndak ada rezekinya, itu nilainya rendah itu. Pegawai apa gak iso. Kita harus saling menolong karena kita satu tim. Jadi orang harus helpful, suka menolong. Bukan apa untungnya untuk saya, tapi apa yang bisa saya berikan pada perusahaan, pada keluarga, pada bangsa dan negara ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Makanya mentalnya harus worker, bukan broker. Banyak yang mentalnya broker, tidak mau kerja keras pengen dapat banyak, impossible, tidak mungkin. Ini loh pekerjaan mas, duduk bagianku, ini dua emodun, anak aku melok aku tanda tangan. Celok. Di PT Cakrindo mas tidak ada yang seperti itu. Selalu apa yang bisa saya berikan? Mas, aku mari mas. Bagianku, aku bisa menolong apa? Oh tolong ini, gambarkan ini, dalam gitu. Oke, kita. Karena satu tim, satu PT, satu keluarga besar. Ojo ini bagianku, kaiso. Iki duwe modun, ane aku melok aku. Ono maneh. Ajur. PT Cakrindo kalau ke depan enggak gitu. Helpful. Dan kedua, kalau pengen sukses dikedepankan bukan kepinteran, akhlak mulia. Tidak membenci tapi memuji, tidak mengejek tapi mengajak, tidak memukul tapi merangkul, tidak menghujat tapi mendekat, tidak destruktif tapi inovatif, tidak membentak sama sesama pekerja tapi berkata yang lunak, yang bijaksana. Tepuk tangan untuk kita. Kunci sukses itu attitude, akhlak, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, dan haji ya. Bisa mikir kayak apa? Kerja sudah enak, keluarga oke, ya deket sama Allah supaya hidupnya barokah. Banyak di luar sana sukses sedikit tuh WA-nya tak pocok, pengen kawin. Oh, ya sayangi istrinya, tambahi belanja istrinya, tambahi sangu anak-anaknya. Oh, jok golek lagi, itu namanya mengkhianati. Hancur, pasti hancur, percayalah. Ya, jangan coba-coba. Bahagiakan orang tuanya, mungkin keponakannya, nanti akan berkah, dia mendoakan terus sehingga PT Cakrindo tambah besar, tambah internasional. Gitu loh. Nah, pertemuan seperti ini kalau bisa dilaksanakan jangan setahun sekali, nggak bisa tiap minggu, lebih bagus. Karena semoga PT Cakrindo rezekinya barokah. Karena silaturahim itu 3, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya. Kalau menyenangkan karyawannya, pastilah rezekinya datang terus. Asal semangat kerjanya habis begini harus meningkat, gitu ya, sehingga pimpinan bisa nyelengi untuk ganti ke tempat yang lainnya, gitu loh. Jelas ya? Kita harus sehat jasmani, fisik ini sehat. Kalau panjenengan panas, mencret, apalagi yang sakit berat, nggak mungkin bisa sampai sini, betul? Alhamdulillah, syukuri supaya. Makanya orang sakit itu kita disuruh, bain ta'udhu nikmat tawahilatul suha, barang siapa akan menghitung nikmatku tidak akan mampu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur tok tak tambah, tapi banyak mengeluh. Makanya jarang sering ngomong, wah aduh, itu mengeluh, dicabut nikmatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada apa-apa
Astagfirullahaladzim. Gitu, jangan wah aduh dicabut. Contoh ada orang sakit, coba diabetes, mengeluh mesti tambah komplikasi. Karena orang sakit itu kan dijewer sama Allah, gak tahu olahraga, ya ngamuan, mangane kebablasan, lali dungo, gak tahu nang masjid, pelit, gak tahu sedekah, kan dijewer sama Allah. Nah dia gini, terima kasih ya Allah engkau jewer aku tulungan, aku lakukan perubahan, selesai. Contoh diabetes di atas 40-50 tahun itu banyak karena tipe 2, emosional, makan amburadul, males olahraga. Sekarang emosinya ditahan, aku gak ngamuan lah sekarang, belajar sabar. Makanku seneng kekil, soto dan gak apa-apa. Tapi untuk ngimbangi aku puasa Senin Kemis misalnya gitu. Aku tidak bisa olahraga karena harus datang pagi sibuk. Aku subuhan harus ke masjid. Gak akan terjadi tambah berat. Karena dia cepat berubah, cepat baik, cepat sadar. Dia mau belajar. Dia diingatkan istrinya, Mas, ojo ngamuk ae tambah anaknya. Diingatkan, bersyukurlah, jangan istrinya tambah dimarahi. Itu istrinya tahu kekurangannya panjenengan. Demikian juga istrinya mau jok cerewet mana lu bosen untuk cereweti. Menurut tambah kadang-kadang ini menengok ya didik anak gak gampang, gak usah melok-melok tak terus lambemu pisan. Kadang-kadang gitu, jangan, terimalah ya. Seperti kemarin saya ada pasien seorang ibu datang ke saya ngomong tak selah gini ndak bisa, tak selah ndak bisa. Gak tahu ibu ini bahwa ngomong banyak itu ciri daripada gangguan jiwa, namanya logore. Tak diemkan terus, akhirnya selesai, capek dia. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf, saya ini dokter keberapa ibu periksa ke saya? Ke-18 Pak Agus, psikosomatik ini jelas. Shopping dokter, ganti-ganti dokter. Karena dokter ini ngomong enggak apa-apa Bu, normal, biasa. Waduh dokter itu, aku lo sakit, ganti dokter, ganti. Nah jiwanya sakit, setiap dokter ngasih pil, ngantem lambungnya berdarah. Kok hatinya yang sakit dikasih pil, nggak match. Dia harus introspeksi diri, harus istighfar, harus mendekat kepada Tuhannya. Di sini banyak penyakit dari sini, diabetes, kolesterol, darah tinggi, stroke. Ya, istighfar, doanya Rasul, resepnya Rasulullah itu astagfirullahaladzim innau kana ghafaro ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Alhamdulillah ditambah astagfirullah, ditolong sama Allah. Apa yang sulit? Tidak ada yang sulit dalam hidup. Yang sulit adalah dari dirinya sendiri, dari hatinya, dari pikirannya, dari ucapannya, dari perilakunya. Yuk PT Cakrindo Mas, kita keluarkan the power of heart, the power of mind, the power of speaking, the power of feeling, the power of thinking, the power of actionnya seperti hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Contoh, the power, ada contoh the power of mind. Saya kemarin di Solo, saya baru dari Jakarta, Semarang, ya. Ini tadi malam Tulungagung sini. Besok saya harus ke Madiun, ya, Madiun Jakarta lagi dan the power of mind, kekuatan pikiran. Ada orang kemarin di Solo, semua makan enak. Sate itu loh dipegang ini, ngomongin ini, iki ya opo kolesterolku. Jadi satenya utuh, kolesterolnya naik. Nah pikirannya jelek, ya opo kolesterolku. Ini selnya langsung merintahkan hormon-hormon yang jelek. Satenya belum dimakan. Ini menandakan bahwa kolesterol itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Makanya tidak selalu kolesterolnya tinggi orangnya gemuk, tidak selalu. Cilik ngeyelan kolesterolnya dulu. Kandani yuk ngeyel, kolesterolnya tinggi. Itu cirinya pikiran. Coba ngomongnya gini, ya Allah tambahi kesehatanku dengan
sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini, maka sel ini, tubuh ini bergerak mengeluarkan hormon-hormon positif, akan mengelola sate ini. Nanti kalau dimakan bukan jadi kolesterol, tapi jadi tenaga untuk kita bisa bekerja dan berkarya. Tepuk tangan untuk kita. The power of mind. Saya kasih contoh, the power of frame thinking. Kalau pembicaraan ini memecah belah tim saya, tidak saya bicarakan. Tapi kalau memperkuat tim saya, maka saya akan bicarakan good frame thinking. Pola pikirnya bagus. Ojo ngomong sembarangan, ini doa. Kenapa banyak orang tidak punya duit? Nggak sadar dari bicaranya sendiri. Orang tidak punya duit itu satu, dia pelit, males sedekah, males nolong orang lain. Yang kedua dari bicaranya sendiri. Ayo mas, melaku nang mall, akeh diskonan, akhir tahun, cuci gudang. Jawabannya gini, males aku, gak ada duit, krisis. Inna rabbaka labil mirsad. Kita tidak lihat Allah, Allah bisa mengawasi, tahu apa yang ada di hati kita, ucapan kita, perilaku kita. Apa ngomongmu krisis, tak turuti. Simple. Makanya jangan seru, gak ada duit, aku gak ada duit, krisis. Ngomong yang baik, sehat, alhamdulillah, aku bisa selesai apa tugasku selesai dan lain sebagainya. Aku harus membahagiakan ibuku, bapakku, anakku, dan gitu. Anakku harus jadi gini, jadi insinyur, jadi dokter, apa ya? Ngomong yang baik. Motivasi anak aja keliru, bahaya. Nilainya 7. Apa nilaimu 7? Anaknya dokter kok 7? Down dia. Saya enggak, 7 itu bagus Le, kamu bisa 9, 10. Belajarmu ditambah. Bapak ibu sholat malam, doakan kamu. Kita gabung ya, oke. Tas, dia dapat 10 dan dapat beasiswa. Tepuk tangan untuk kita. Hati, doa ini. Ngomong sama anak jangan nakal, ini doa. Hebat kamu, mama bangga dengan kamu. Subuhmu tepat waktu, dia subuhan terus. Jadi anak yang soleh, mendoakan kita. Jelas? Hati ibu-ibu jangan ngomong, jangan emosi. Kita ini dititipi, ada enggak ibu-ibu yang kadang-kadang marah sama anaknya? Ada enggak? Enggak ada. Di PT Cakrindo masih loh, ada enggak? Banyak. Ibu-ibu yang istrinya yang cerewet ada enggak? Enggak ada. Sekarang ini penelitian banyak suami-suami meninggal, salah satu penyebabnya banyak istri-istri yang cerewet. Satu cerewet, kedua dolim. Ngomeli suami loh, suami nyerah nang tembok ini sih diomeli ya. Karek mombul mati. Nggak boleh dolim sama anak ya, nggak boleh dolim. Anak ini aku salah ma, aku salah, aku mohon maaf, aku salah. Ya sudah maafkan, jangan diceng, jangan dituduh terus, jangan dijelek-jelekkan terus. Itu pemicu daripada penyakit, kanker, diabetes dan lain sebagainya. Karena tertekan dia. Kanker itu bukan penyakit keturunan, penyakit gen. Kalau orang mikir gennya tertekan, kalau mikirnya dikurangi, gennya remodeling lagi. Makanya boleh mikir, tapi jangan kepikiran. Makanya di mana-mana kerja harus 3, teamwork, networking, innovation. Tepuk tangan untuk kita semua. Keluarganya teamwork, bekerja ya teamwork, di masyarakat ya teamwork. Jangan merasa dirinya paling hebat, paling pinter, paling bisa menyelesaikan segalanya. Orang itu bunuh diri. Apalagi sering menyalahkan orang lain. Aku gak cocok ambil wong iku. Ya gak apa-apa, dek teko kiri, awakmu teko kentengen. Beda gak masalah. Ayo diskusi, kita carikan solusinya. Betul? Ada orang aku gak cocok ambil iku, ya gak cocok ambil iku, ya gak cocok ambil iku, ya gak cocok ambil iku. Ya panjenengan yang sakit, omong dulu. Lah masa orang ini jelek semuanya? Panjenengan merasa yang baik sendiri. Tak mungkin. Setiap orang pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Ambil positifnya. Kalau Cakrindo 1000 saja positifnya dikumpulkan, maka PT Cakrindo Mas jadi perusahaan yang spektakuler. Ya, suami istri ya gitu pengen enak ini, mohon maaf ya, ibu sering ngomel-ngomel, maafin loh ya, ayahnya juga sama-sama bu, bapak juga kadang-kadang emosi. Malaikat masuk bawa rezekinya, barokah rumahnya. Ini enggak tuding-tudingan lah ayahmu, lah bundamu, lah ayah, lah bundamu, lah ayah. Ditontok anaknya, oh gak izin. Betul?
Ayo mulai sekarang saling memaafkan. Tidak ada marah di antara. Semua miliknya Allah. Betul? Kalau ada ibu yang suka marahi sama anaknya, minta maaf langsung. Mohon maaf nak, salah ibu ya. Karena Allah ben ridho. Anaknya itu tidak berani, Allah nggak ridho. Contoh suami istri, manggil suami aja dengan nada keras. Tidak boleh, apalagi yang sama umurnya. Dipikir koncone dewe. Itu suami, kepala rumah tangga. Ya, wah ya sibuk, bopo makani burung tau ke, gak kerungu tambah dikit. Ya, yang ini ku ayammu, gak dikopeng. Ayah gak apa-apa, Allah gak ridho. Jangan dibiasakan seperti itu, dan tidak boleh panggil suami datang ke istri, tidak boleh. Harus istri ke suami datang. Ya hari ini ya, gendengnya bocor, masuk gak munggah. Tidak boleh ya. Kok bocor ya apa ya bapak? Ini nanti ya tak dudui ya. Saya nonton, iya ya bu ya. Aku tak nyelik apa ondos sebelah tuh tak tonton. Harus kesadaran, tidak boleh nyuruh-nyuruh suami itu, hati-hati. Demikian juga suami tidak boleh semenang-menang dengan istrinya. Orang yang baik adalah suami yang cinta kepada istrinya. Istri yang solehah adalah yang taat kepada suami. Jadi saling menghargai. Sebab kalau ada suami yang sukses, itu pasti ada istri dan anak-anak di belakang yang hebat-hebat. Tepuk tangan untuk kita. Tidak ada sukses sendiri, pasti istrinya doa terus, pasti anaknya juga berdoa terus. Tapi kalau ada istri yang sukses, kemungkinan ada suami yang stres. Itu pasti. Karena nggak sukses aja ngatur kok, apalagi istrinya sukses. Makanya jangan berlebihan, ya. Baik ibu saudara sekalian, sehat itu penting, sehat jasmani bisa kesini. Kedua sehat rohani, tidak stres. Orang stres galau itu hanya dua, pasti jauh dari Tuhannya. Kedua, orang itu biasanya kakean cicilan. Di PT Cakrindo yang masih punya cicilan siapa? Ngacung. Tak doakan semoga nanti cicilannya lunas, bisa nyelengi, nabung, bisa umroh, haji semuanya. Kalau nyicil itu boleh tapi diatur. Iki kodong, jari, spray, ember, keset, rice cooker. Sudah nyicil rantang masih nyicil Tupperware. Coba tumpuk-tumpuk tidak karuan. Jadi orang stroke itu ternyata stroke gaji dan stroke belanja itu bedanya jauh. Itu cirinya orang kena stroke gampang, ya, stres. Hati-hati, ini masukin namanya global stress. Mulai banyak orang sulit tidur, itu tanda-tanda cemas. Ada orang yang bisa tidur tapi jam 1 malam terbangun tidak bisa tidur lagi. Ada enggak? Itu yang mendekati pensiun. Pedih. Jawab boleh pensiun. Gejala post power sin. Tapi ada juga yang KPU titipan, mari kerja nonton TV, sholat isya, makan, tidur, bleksek, bangun-bangun menjelang subuh. Ada enggak itu? Itu tanda-tanda wareg. Saya ini sehari-harinya bekerjanya dengan orang yang sudah sakaratul maut. Bagaimana dia tidak ada penderitaan, semangatnya muncul. Saya persiapkan untuk sewaktu-waktu dipanggil sama Allah. Jadi saya kalau praktek itu lihat orang itu sepintas sudah kelihatan. Ini panjenengan sepintas PT Cakrindo Mas ini wajahnya wajah surgawi. Amin. Orang surgawi ya bahagia seperti saya, panjenengan bersyukur, seneng, takoni ya apa Mas kabare? Alhamdulillah. Bibirnya itu lebar. Ya apa Mas? Alhamdulillah. Orang yang bermasalah itu lihat bibirnya mesti kecil. Gak ada orang ya apa bu kabare? Alhamdulillah. Bibir kecil ya mesti ngono lho. Yo. Kurang deh. Jangan mengeluh. Apalagi panjenengan banyak terkait dengan orang-orang melayani bisnis ini, proyek ini dan betul ketemu orang. Makanya harus yang ramah. Senyumnya harus ada, ya toh? Saya aja naik pesawat di mana-mana pramugarinya mesti nyambut begini.
Pasti, tidak ada pramugari nyambut kok gini. Lari saya, tidak jadi naik, betul? Kita ini melayani, karena kita melayani dengan baik, dia senang, dia puas, kita dapat rezeki. Rezeki ini dicelengi sebagian, ya untuk gathering seperti ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Jelas? Jadi pulang dari sini harus tambah sehat, tambah semangat, ya. Ibadahnya, hidup itu baik tiga, lebih dekat kepada Tuhannya, lebih baik kepada sesama dan lingkungannya. Kalau ada suka yang garang-garai, suka nuduh macam-macam, ya mohon maaf, itu loh. Dan nanti sewaktu-waktu kalau dipanggil itu, wis siap. Sekarang kan banyak mati mendadak. Apa ternyata? Serangan jantung. Kalau seperti panjenengan gini ini bersyukur, seneng, itu suara jantungnya seperti jarum jam. Orang yang banyak utang ini ditempel netek langsung. Ini biasanya masih punya cicilan panci. Tapi yang bahaya ini sekarang ada suara jantung namanya aritmia. Itu mati mendadak. Tidak peduli muda, sehat, tua, semua bisa kena serangan jantung. Namanya sudden death. Mati mendadak. Itu suara jantungnya seperti aritmia, tidak ada ritmenya. Kalau yang normal deg 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 deg, yang banyak problem tadi tapi ini aneh, suara jantungnya berdeg deg hilang, berdeg deg hilang. Ini suara jantung orang yang selingkuh. Berdeg deg hilang, berdeg deg hilang, berdeg deg ketemon langsung mati. Kenapa kok begitu Pak Agus? Karena dia menipu. Jadi orang yang marab, ngentit, korupsi, selingkuh, pasti risiko mati mendadak. Bentrok di dalam, jantungnya bentrok. Makanya tolong panjenengan nek sukses nanti dan makin setia kepada istrinya. Cuman pesan saya, istrinya tolong ojo pelit-pelit, bahagiakan suaminya. Kalau membahagiakan suaminya maka penyakit tidak ada yang datang, yang keluar hormon kebahagiaan. Alhamdulillah ditambah astagfirullahaladzim, ditolong sama Allah. Tensi normal, diabetes normal, kolesterol normal, kanker minggat, stroke wis gak mungkin. Arep bentak bojone astagfirullah, arep bentak anake astagfirullah. Jadi tensinya arep munggah mudhun, munggah mudhun, normal. Lah kadang-kadang salah penempatan, suami pulang rada ada masalah, rada muring-muring, nyambute keliru. Ya astagfirullah, ayah astagfirullah, wapuk loh. Ini tidak bisa menempatkan pada posisinya. Bapak ibu saudara sekalian, yang ketiga adalah sehat sosial. Ini loh sehat sosial, mau kumpul-kumpul, ada orang kaya pinter di rumah terus diundang pertemuan, tidak mau, arisan tidak mau, dan ini tidak sehat sosial. Saya itu dampingi orang sakaratul maut sampai meninggal dunia, sampai detik ini belum ada. Setelah meninggal dunia terus pakai kain kafan sendiri, terus golek makam dewe, tidak ada. Kita ini butuh orang lain, makanya perkuat silaturahim, saling mendoakan. Kalau ada yang susah, tulungan, kan gitu. Untuk apa hidup mewah sendiri, kaya sendiri, pinter sendiri? Tidak. Di mata Allah, orang yang mulia, besok tamu Allah pertama kali adalah orang yang punya social intelligence yang tinggi. Apa artinya takwa? Inna akramakum indawe atskokum. Sungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sar'i wad-dharra. Orang itu peduli. Wal kadzibinal ghaidha. Orang itu kalau debat selalu ngalah, peduli. Wal afina anin nas. Dia suka memaafkan orang lain, peduli.
jadi orang yang mulia di hadapan Allah. Besok tamu Allah pertama kali bukan yang pangkatnya tinggi, titelnya tinggi, bukan. Orang itu sudah suka menolong teman yang lain yang membutuhkan. Kata Allah, kalau kamu pengen balas atas nikmat yang sudah aku berikan, balaslah orang-orang yang membutuhkan pertolonganmu. Yasirlu walatu asirlu, permudahlah, jangan kau persulit orang lain. Jadi kalau ada orang yang hidupnya sampai ini masih sulit, tidak usah nyalakan siapa-siapa. Mungkin dia suka mempersulit orang lain. Sekarang dirubah, harus mempermudah, menolong orang lain. Jadi egois itu rohnya itu nilainya rendah dan ditunggu 5 penyakit. Gak jantung, kanker, stroke, diabetes, terakhir brain atrophy. Otaknya mengker, merasa dirinya bener kabeh. Jadi suami seperti aku, istri seperti aku, anak seperti aku, gak kuat. Otaknya mengker. Jadi sekarang ada penyakit yang namanya imunokompromis. Itu jangannya angel. Kalau ada pegawai melakukan kok angel, ini berarti bebannya berat. Kodok ngendek ini digetak titik langsung mati. Karena mikir itu energinya 5 kali lipat daripada orang yang di lapangan. Keringetnya banyak, itu 100 kalori. Tapi panjenengan administrasi, ngatur ini supaya tepat waktu selesainya, tiang pancangnya, betonnya, itu 500 kalori. Makanya posisi yang seperti ini hati-hati levernya. Maka lever ini harus dilindungi. Yang bagus adalah kopi. Kopi itu antioksidan yang bagus untuk lever. Tapi untuk ibu-ibu tidak saya anjurkan karena kopi akan mempercepat osteoporosis. Jadi kalau ibu-ibu ya jangan banyak-banyak, mungkin pagi sama sore. Tapi untuk bapak-bapak yang pikirannya berat, kopi lindungi untuk levernya. Nah, kopi itu kadang-kadang ada orang minum dredeg, betul? Terus perih kambingnya tuh. Kadang-kadang maka bisa diganti teh hitam. Teh hitam itu mahal dan sulit nyarinya. Yang banyak dijual adalah teh hijau. Tapi yang paling enak adalah teh, ya. Nah, jadi sekarang apa Pak Agus menyebabkan sakit itu? Sakit itu penyebabnya hanya 4. Nomor 1 adalah pola pikir, stres 80%. Makanya supaya tidak stres, deketlah sama Tuhannya. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu. Semua persoalanmu dunia kamu lapor sama aku, pasti tak berikan jalan keluar, tak tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa orang kok blunder dengan masalahnya? Karena dia mengandalkan pikirannya, kehebatannya, pengalamannya, lupa sama maha menskenario hidup kita. Komplikasi. Begitu dia lapor, begitu dia sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya itu amat sulit kecuali orang-orang yang khusyuk. Begitu dia lapor kepada Allah, langsung diberi jalan keluar, tambahi rezeki yang tidak disangka-sangka. Amin. Amin. Jelas? Yang kedua harus baik kepada sesama. Yang ketiga banyaklah menolong. Simple. Kalau itu dilakukan, tidak ada kesulitan. Yuk, panjenengan tantangannya, apalagi sekarang disruption sekali. Tidak mesti panjenengan masih bisa bekerja, punya proyek, punya apa, masih dipercaya orang. Itu bersyukurlah. Sekarang banyak orang yang guncang. Nah, guncangan. Makanya nomor 1 harus sehat, betul. Kedua harus fokus pada bidangnya. Kalau tidak fokus tidak bisa. Harus fokus, tidak main-main ini, berat ini. Yang ketiga harus kerja keras, tidak ada enak-enakan. High speed, bukan high speed saja, tahan banting. Harus tahan banting, ya. Keempat adalah harus banyak berdoa. Kreatif, inovatif, mutlak, tidak bisa ditawar. Ya. Kelima adalah harus banyak berdoa. Tanpa itu tidak bisa, berat. Baik individu, keluarga, institusi, perusahaan, apapun harus 5 itu yang bisa lolos di tahun 2019 ini. Makanya kita harus banyak berdoa dulu, fokus pada pekerjaan, tidak usah macam-macam dan lain sebagainya, perkuat keluarganya, tidak bisa sholat jamaah, ya, terus ngaji, sering SMS-an sama Allah, SMS sama anak istri suami boleh, tapi sama owner kita,
di mall-mall itu SMS-an sampai nubruk-nubruk. Ambil pangeran nih yang penting. D-nya zikir, S-nya sholat, M-nya mengaji, S-nya sedekahnya. Gitu loh. Sempatkan untuk bapak-bapak kan sudah enak ngaji. Nek gak subuh yo maghrib. Kok salah satu supaya ingat sama Allah. Dan ya Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta daripada kamu. Saya ini sekarang sedang merawat teman-teman muda, hebat, real estate-nya banyak. Selingkuh dengan sekretarisnya, hancur semuanya. Gara-gara barang sakmi. Jari ini rasanya kayak duren, nambunnya kayak peceren nih. Mbok sama istrinya, istriku itu tuwek Pak Agus. Istri ya gitu yang tahu diri. Kalau suami di rumah ya ojo dasteran. Dasteran buri krowok, mambu terasi, dibuka isinya koyok. Nggak mungkin kerasa. Berilah yang cantik, yang hebat, baju yang paling bagus kalau suaminya di rumah. Bila perlu kalau di kamar sama suaminya pakai tank top. Mas, malam minggu mas, lorot, ketok, panu, kabas, kabas. Kayak apa bonusnya durung metu lah, panu, kabas barang. Harus tambah sayang ya. Istri ini tolong rawat suaminya. Kayak suaminya minta yo jom bulet. Maiki suayai malam minggu gak iso ya. Sesuk ono basar, ono Car Free Day ya. Car Free Day kok di badak-badak. Kare macrut ae. Tapi puas, Allah bahagia. Suaminya minta langsung dilayani. Kadang-kadang bulet, pulang dari tempat ini gak iso. Mau suayai malam minggunya ya PNKB ya, gak masalah, aku ikhlas. Setelah untuk inovasi teko Pak Agus aku ikhlas ya, ikhlas. Allah gedek-gedek kok. Hebat ini. Dari mana itu? PT Cakrindo Mas. Sudah dapat motivasi dari Pak Agus, sampun waktu di Solorejo. Ayo langsung masuk surga semuanya. Nah saya wis tuwek-tuwek misalnya wis menopause barang itu bojone sik gagah, ya tetap kita bisa melayani. Ya, aku wis menopause, tak kempit aja ya. Beres, enggak masalah. Lo kempet suaminya itu lo boleh apa enggak? Yang enggak boleh kan kempet tetangga atau teman kerja itu enggak boleh. Kalau suaminya enggak masalah. Yang penting harus sama-sama bahagia menghargai. Betul? Tapi nek wis sudah tua ya kita harus banyak mendoakan anak-anak kita supaya sukses. Ya, yang penting ojo sakit ya. Sehat, penyebabnya itu sakit itu hanya 4. Pola pikir, stres. Kedua pola makan, ketiga pola hidup, yang meningkat adalah kaken pola. Ini banyak kaken. Terutama selingkuh. Kenapa Pak Agus kok banyak selingkuh? Wajar. Dulu itu 5 wanita 1 laki-laki perbandingannya. Sekarang ini 9 wanita 1 laki-laki perbandingannya. Sekarang rumah tangga wis api, suaminya muji istrinya. Mama kalau pakai baju itu cantik, sip, seneng aku, cocok. Jawabnya bojone ya apa? Kasek. Coba dipuji koncone kantor, Mbak, sampai nek ada baju itu sip, soft sekali, pas. Budi ini sampean iso ketek. Masak sih Mas, masak. Ya dicocok temenan kok masak. Jangan percaya sama laki-laki. Laki-laki di mana-mana itu buaya. Tapi perempuan itu lubang buaya. Dia bodoh aja. Ojo saling menyalahkan, apalagi menuduh. Makanya panjenengan punya rezeki, punya bonus, beli stetoskop. Gak usah sekolah dokter, stetoskop 50.000, beli, periksa jantungnya supaya tidak galau. Masuk kamar diperiksa, kok suara jantungnya dek. Oh aku istiqomah. Sekarang suaminya tidur diparani. Suara jantungnya suaminya kok pas tidur kok dek. Iki jantung yang
istiqomah, berarti suami yang sejati, cinta. Tapi ditempelkan tek kok iki mesti diuber proyek bantuan. Lah bagaimana istri bantu? Berdoa. Ya Allah, iya mbak, mak aku kurang 2 minggu mah iki soalnya situasi ini ya udah terus, ya Allah bantuan doa mah. Ya wis, akhirnya berhasil selesai. Tapi ada suami tidur kok ditempel no stetoskop kok suaranya jantungnya berdek-dek hilang, berdek-dek hilang. Ojo langsung dituduh, digoleki handphonenya. Handphonenya golek ono, cetek ono siji-siji. Kadang-kadang ono namanya Joko, Budi, Toto. Iku cetek ono siji-siji. Cetek Joko, cetek. Dadak suarane, iya mas. Ternyata jerone isine wiwi. Jelas? Iki pengalah. Makanya ojo menipu istri, pasti hancur. Tolong nek punya rezeki tambahi istrinya, orang tuanya, mertuanya, anaknya, sang sekolah dan lain sebagainya. Setuju? Ojo PT Cakrindo sudah bagus, ojo dilukai dengan seperti perbuatan seperti itu. No way. Masih ada kesempatan, jangan. Tahan. Jelas? Baik ibu saudara sekalian, sehat berikutnya adalah sehat lingkungan. Ini sehat lingkungannya, kondusif dan produktif. Terakhir adalah sehat finansialnya. Semoga PT Cakrindo rezekinya berkah dan lancar, proyeknya tambah. Banyak yang seperti itu. PP itu dulu manggil saya, proyeknya berapa? 1,3 triliun. Saya kasih motivasi seperti ini, 1.800, tidak sampai 1.800 di Batu sampai jam 12 malam. Begitu dapat saya, ketemu saya, Pak, berapa proyeknya dapatnya? 13 triliun Pak, mulai NTT sampai Papua. Tapi setelah dapat proyek banyak, lali Kak, ngundang mana? Biasa seperti itu. Akhirnya sebagian kena KPK. Sekarang DE sadar, ini pesan saya manggil lagi. Itu harus istiqomah. Ya, saya enggak minta, tapi berkat doanya dikabulkan sama Allah. Lupa, ada orang kena stroke nang masjid. Besok ngaji Pak Agus. Gak apa-apa denger no, karena obatnya di sini, bukan pil. Obatnya di sini. Stroke-nya kedonyan. Ciri orang kedonyan itu nek ngomong ngotot, gak iso, kedonyan. Kedua, orang itu kakean, cicilan, mesti ikut doa orang kedonyan itu. Ada ndak di PT Cakrindo sing dijak omong, iso, iku kedonyan. Tapi orang sing dijak omong pengen itu, padahal gak ngerti apa-apa. Jadi hidup itu sing biasa saja, ojo berlebihan. Kalau pinter, yo ilmunya diberikan kepada teman-teman yang di bawah. Tapi yang di bawah ojo minder. Kita harus berusaha untuk menambah pengetahuan. Itu loh, saling melengkapi. Ojo berlebihan. Allah enggak seneng yang berlebihan. Contoh, sehat, gemuk bagus, makmur. Kegemukan itu 32 penyakit di belakang orang kegemukan. Kurus bagus, langsing, kekurusan, cacingan. Pinter bagus, keminter tidak bagus, kepinteran, risiko kanker otak. Biasa-biasa saja. Banyaklah bersyukur dan menikmati hidup ini. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Seperti PT Cakrindo Mas. Jelas? Orang kalau bahagia itu harus bisa nyanyi. Kamu bahagia, bisa nyanyi enggak? Seperti tadi malam ada dangdutan, yang tampil itu orang-orang bahagia, yang belum tampil berarti belum bahagia, semu. Bahagia, bisa nyanyi, gak iso, semu. Tertutup, kamu belum bisa mengeluarkan unek-unekmu, stresmu belum keluar. Orang yang bisa nyanyi,
itu stresnya keluar, nggak ada beban, itu bahagia. Cuman kalau suaranya ndak enak, itu yang denger kan yang stres. Makanya nek nyanyi barengan dhisik ben gak ketok suarane nek gak enak. Saya kadang-kadang banyak band-band yang datang dari saya Surabaya. Begitu datang, Mas saya mau nyumbang lagu. Loh, dokter bisa nyanyi. Jadi coba dulu, saya ingin menyumbangkan lagu. Begitu suaranya nggak enak, oh gini Pak Agus suaranya. Saya kan sudah izin Mas, ingin menyumbangkan lagu. Artinya lagu yang sudah enak, Pak buat sumbang. Saya marah-marah. Banyak yang tapi kalau Rian tadi orangnya baik, sehingga tahu suaranya Pak Agus kok enak. Ada artis ini, Agus, buat lagu apa Mas? Mencegah perceraian. Duh, api itu Mas. Akhirnya buat lagu jadi lumayan, ya. Saya tahu lagunya. Seringkali kau merendahkanku, melihat dengan sebelah matamu, aku bukan siapa-siapa. Tepuk tangan tuh. Lagunya siapa itu? Siapa? Armada. Ini ketara pinter nyanyi kabeh. Armada. Jadi kalau orang mau bertengkar jangan adu mulut. Nyanyi aja. Seringkali rendahkanku, langsung sing istri nangis nang ngarepe bojone. Gak sido. Jelas? Itu. Jadi kita itu harus punya kelebihan. Bagaimana membuat suasana itu supaya inovatif, hidup biar ndak boring. Ya, jadi bahagia itu berusaha dicintai Tuhannya, banyaklah menolong dan menerima dengan ikhlas semua pemberian Allah. Kalau sukses urutannya adalah akhlak, attitude, good heart, good mind, good speaking, good feeling, good frame thinking, good actionnya. Yang lebih penting untuk Pak Cakrindo ke depan, selain ini masa sulit, ya kita harus fight, ya full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. PT Cakrindo Mas arahnya benar menuju, tapi munculkan mental sukses, optimis, semangat, mau berubah, inovasi dan tulus ikhlas. Dipuji, tidak takut dimaki, hanya mencari ridho ilahi Rabbi. Makanya orang ikhlas gak usah diduduno. Aku ikhlas kok Mas, sumprit ikhlas, sumprit. Tambah gak ikhlas adik sumprit. Orang ikhlas itu seperti buang air besar, begitu plung, gak usah digoleki mana, itu Mas go goreng nanti. Itu ndak ikhlas, betul? Ada orang kalau mau berak kok dicari lagi, begitu plung digoleki mana, ote-ote nang ndi. Gak ikhlas itu, betul? Lillahi ta'ala. Orang ikhlas pasti dapat pertolongan dari Allah. Mari PT Cakrindo Mas kita perkuat. Kita harus makin kompak, makin solid, makin fokus pada pekerjaan kita. Jangan lupa timeline. Jangan sampai keluar dari jadwal yang sudah ditentukan. Itu butuh energi yang luar biasa. Perkuat timbuknya, networkingnya supaya rezeki itu dari mana-mana, tidak ada turun dari langit. Makanya jangan sampai ada musuh satu orang pun. Musuh satu terlalu banyak, teman 1000 kurang. Kalau musuh satu, rezekinya tutup satu. Musuh dua, rezekinya tutup dua. Buka. Makanya bisalah menerima pendapat orang lain. Jangan dimusuh. Sweetness, bahagiakan orang lain, kau akan bahagia. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Networking dan orang lain banyak rezekinya, ya. Tapi kalau banyak musuhnya tidak ada, tertutup semuanya. Rezeki tidak ada yang dapat rezeki tanpa nono ini 1 juta, ada enggak? Tidak mungkin lah, ya. Maka dari itu harus sikapnya yang baik. Kalau orang jadi tarik, menyinggung perasaan, loh, tidak boleh. Kita belum tentu lebih baik dari tukang gojek, tukang beca, sopir bis, belum tentu lebih baik. Dan apakah takutnya kepada Tuhan? Takutnya kepada Tuhan. Indonesia sekarang banyak takut sama KPK. Kedua takut sama BPK. Yang lebih parah takut sama
PKK dan Dharma Wanita. Tambah temen maneh. Ada suami kok takut sama istri, jatuh itu. Suami pemimpin rumah tangga, makanya yang tanggung jawab, yang hebat, yang bisa menafkahi keluarganya, yang bisa menjadikan anak-anaknya orang berhasil. Itu saya sendiri pengen sehat, saya enggak gengsi sama nyonya saya, minta maaf kenceng, mas yang salah sama anak saya, maafkan bapak yang salah. Makin tua makin banyak dosa, bukan tambah bener. Makin tua makin banyak, harus makin wise, bijaksana, bukan makin tersinggung, makin marah. Ya penyakit yang datang, darah tinggi, stroke, diabetes dan lain sebagainya. Jelas? Ayo yang sayang sama anak-anaknya, sama istrinya, ya. Kalau suami istri sudah tua, anak saya sudah sukses semuanya. Kalau berdua anak-anak tidak ada, ya kita harus inovasi. Pas tidak ada yang ngajak pergi, ya kita di teras buat teh, buat roti, kursi deg-depan, terus kudang-kudangan dewe. Tak ting ting, oh ami belalang kuku. Saya sering sama nyonya saya begitu. Sholat jamaah, berdoa. Anak-anak sudah besar, tidak mungkin. Anak saya 3 laki semuanya, tapi tidak ada yang meneruskan di kedokteran. Saya bebaskan dia. Yang penting kamu punya ilmu, kamu happy di situ. Didik anaknya 3, tekun, tabah, tawakal. Pengen main sepak bola, tekun, pasti jadi pemain profesional. Pasti. Tekun, tabah, makin tinggi, godaannya makin besar. Harus makin dekat pada Tuhan. Doanya makin kuat. 3 adalah tawakal, pasrah pada Allah. Didik anak itu sejak dalam kandungan, sejak pembuahan. Suami istri, saya kemarin ngaji, Agus, anak kecil itu hafal Al-Quran. Iya, ibunya hafal Al-Quran. Ibunya hamil, ngaji terus, masuk lewat plasentannya. Hebat. Tapi ada orang hamil, sobone dugem. Anaknya keluar langsung ding. Persis. Jelas? Kalau ada yang hamil di sini, saya doakan mudah-mudahan jadi dokter anaknya. Amin. Tapi tidak usah memaksakan. Ada orang tua gini, aku pengen anakku jadi dokter. Anaknya pinter, tapi tidak senang di kedokteran, senangnya teknik. Ibunya bolak-balik ngomong gitu aja, makanya hati-hati tak. Biarkan anaknya itu keluar bakatnya, biar senang, jangan dipaksakan. Dokter kalau zaman saya dulu enak, sekarang tidak bisa, harus bersaing dengan yang lainnya. Makanya jangan merasa bahwa itu milikku, miliknya Allah, kita dititipi saja. Betul? Semua titipan, makanya tidak usah aneh-aneh, syukuri dan nikmati. Tidak usah aneh-aneh. Kemarin ada ibu-ibu aneh, SMS saya itu ngomongin gini, Pak Gus, alhamdulillah alisku wis tak kerik. Alis itu dikerik. Lah ini kan miliknya Allah, ini terbaik, harus kita rawat. Aku tidak tahu duitnya banyak atau pengen cantik, alis dikerik. Lah alis ini kan tugasnya untuk nahan air supaya tidak masuk mata. Ini dikerik hilang, jadi orang ini hujan malingin. Dari dirinya sendiri, syukuri dan nikmat. Tidak usah takut makan. Kolesterol itu bukan dari makanan, dari pikiran dan kelelahan. Kalau kita makan udang, kulitnya jangan dibuang, kulitnya penetralisir kolesterolnya. Kalau kita makan salak, ari-arinya jangan dibuang, dia mencegah sembelit. Kalau kita makan emping, kulitnya jangan dibuang, dia penetralisir daripada asam uratnya. Kalau panjenengan makan durian, jangan kulitnya yang dimakan, tapi bekasnya kulit itu dikasih air untuk berkumur, maka baunya hilang, kolesterolnya netral. Tepuk tangan untuk kita. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada hambanya yang terbaik. Setuju? Makanya tidak usah, ibu-ibu tidak usah takut sama suami-suaminya. Berikan makan yang enak supaya bisa bekerja maksimal. Kadang-kadang pesta enak, makan kambing guling ditamplek, ditutno terus. Ojo ake-ake ya, pindah kikil tamplek mana, ojo ake. Akhirnya diuncalno sakarmu bu, disik melarat gak iso tuku, saiki gratis gak oleh makan. Mangkel sama istrinya, muncullah penyakit diabetes, kolesterol dan lain sebagainya. Betul
Tolong ibu-ibu ndak usah ngelarang suaminya, bahagiakan suaminya. Yang penting untuk suami harus tahu diri, makan pada waktu lapar, berhenti sebelum secukupnya. Ibu-ibu sekarang dituduh suka ngatur, ndak mau. Akhirnya kalau pesta suaminya suruh duduk, ayah duduk di sini aja ya, nasinya tak ambilkan. Lo diambil no gak iwak, kulup dok. Jadi wis lemes ngene dikai kulup. Pecel, kulupan, kerawu, paling meneng ini. Enak nang omah digetak tok, langsung mati. Baik Bu saudara sekalian, mari di awal tahun 2019 ini PT Askrindo lebih semangat, fight, full energy, innovation, good communication, honesty, truth direction. Arahnya benar menuju ke surga. Coba keluarga besar PT Askrindo Mas selalu sehat, kompak, spektakuler. Saudara jarap fight. Ojo fight ngantem koncone itu fight. Coba PT Askrindo Mas, PT Cakrindo. Keluarga besar PT Cakrindo Mas 2019 insya Allah tambah sehat, kompak, spektakuler. Fight. Tepuk tangan untuk kita semua. Nanti kalau bekerja ditakoni, ya apa Mas, anu tiang pancang nih, fight, insya Allah tepat waktu Pak. Selain tiang pancang apa? Selain tiang pancang apa? Yang listrik. Ada Listrik. Ada listrik. Ya, kapet Pak. Bagian listrik takoni, ya apa Mas, iki proyek listrik ini, fight, si ruwet Pak. Kuceluk. Mudah-mudahan semuanya fight sesuai dengan timelinenya. Setuju? Baik Bu saudara sekalian, silakan yang mau tanya. Ada mic lagi, kita interaktif. Nanti tak kasih hadiah. Pak Hari mana bukunya Pak Hari? Pak Hari kemana? Kemana Pak Hari? Wah, gendut itu harus melayu. Ayo tanya, ayo. Bebas. Feedback. Mic-nya cek. enak ini, aku seneng mic-nya. Saya rekod ya, ini bagus termasuk 1000. Saya rekod pernah di KKO Marinir ya, itu 5.000 orang. Tepuk tangan untuk saudara-saudara. Kemarin di PT Pembuat Udang itu saya naik di peti kemas, ngasih terapi senyum tertawa ya. Jadi kalau melayani itu harus bisa senyum itu yang penting ikhlas. Yang kedua bibirnya harus seimbang, kanan 2 cm, kiri 2 cm. Tak kasih ya, sebetulnya waktu senam tadi saya memberikan terapi senyum tertawa, tapi senamnya sudah selesai. Senyum itu harus Q, coba ngomong Q itu ada 13-15 otot di wajah berkontraksi, melebar pembuluh darahnya, oksigennya masuk sehingga orang itu awet muda. Tapi kalau dia sudah tua maka dia awet tua ya. Kalau sudah tua tidak bisa muda, tapi tua yang sehat, tetap sehat. Q ditarik X harus sama, 2 cm kanan 2 cm kiri. X jangan Q X ini stroke ya. Q X. Kalau orang dengan hati ikhlas lillahi ta'ala, itu diikuti body language, kepala ditundukkan sedikit X. Coba Q X. Gak usah Q X, gak usah Q X, gak usah berlebihan, biasa Q X. Sekarang ini untuk latihan otot 13-15, ngelemeskan otot. Sekarang Q nya disimpan langsung X. Coba Q nya disimpan langsung X. Coba Q nya disimpan langsung X ya. Jadi kalau nanti bisa pulang yang ibu-ibu, pegawai ibu-ibu, tapi suaminya mungkin tidak ikut, langsung pulang. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya nyambut, ayah X. Ayah masuk kamar mandi dicegat, ayah X. Ayah juga anak lele tangyole, ibumu mari teko Selorjo kok ngene iki. Lebonan opo ta opo ngono lho Be. Ibu sebagai agent of change, agent of spirit, dan agent of model ngomongnya ekspresi ya, ekspresi. Change, no change, no chance. You change, you can change, you will success. Tepuk tangan untuk kita semua. Syaratnya senyum itu harus ada
pasangannya. Ojo sampai misalkan nyegat grab ini X. Satpol PP lewat diangkut masuk menu. Ya. Ini latihan sebelum melayani, mestinya dalam kesehatan juga gitu. Ojo misalkan pasien masuk dia kecelakaan masuk UGD. Ojo terus ini, Bu, tewapuk kon plak iki gawat to aksik. Ya sing senyum Bu, sekedap gini iki bahaya ketokane. Ibu dampingi Bu, tak golekno dokter Ibu. Gitu harusnya. Ya. Jadi bisa menempatkan pada posisi yang tepat. Makanya perusahaan kalau ingin ramah tamah, bersaing bagus, harus punya buku The Branding of Smile. Ada bermacam-macam senyum. Di situ ada namanya senyum simpul. Untungnya gak ketok. Itu senyum simpul, wajar. Tapi ada namanya senyum malu. Itu lambene ditutup. Ini biasanya pegawai yang mendekati pensiun. Karena untungnya wis merotol, kan wis motor, wis tuwek ya, merotol nanti ditutupin ini. Enten ya, kadang-kadang ibu-ibu ngenten ya. Itu senyum malu. Tapi untuk adik-adik ada yang bujang enggak di sini? Banyak. Yang putri bujang ada enggak? Jangan menggunakan senyum menggoda atau senyum selingkuh. Tak golek iya opo senyum ternyata di belakang. Senyum selingkuh itu ternyata lidahnya dikeluarkan sedikit. Misalkan untuk pegawai, untuk senior, katakanlah manajer, ya manajer kok ganteng, sik bujang, ya gak tahu bujangnya bu patah hati, bu apa. Ini kebetulan anak cewek sing masih kosong. Jangan menggunakan senyum menggoda atau senyum selingkuh. Ya apa? Ternyata lidahnya dikeluarkan sedikit. Mas manajer, ini bahaya. Ini langsung proyeknya iso molor karena dia nggak fokus. Terus malah gak situ didekek terus gini. Senyum menggoda. Ini bahaya, namanya senyum selingkuh. Itu jangan dipergunakan ya. Jadi yang bagus adalah senyum simpul. Q X ya. Q mek foto ya langsung Q tambah elek langsung X ya. Jadi sama. Bapak Ibu, ayo yang tanya siapa? Masa enggak ada yang tanya di sini kan? Saya tak kasih hadiah buku. Ini komplit ini. Sehat, sukses, bahagia dengan ridho Allah. Anak nurut, ya, suami nurut, ya. Oke, dokter ada ini dokter. Mana? Oke, Ibu, nggih, matur nuwun. Tak minum dhisik aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya Bu siapa? Bu siapa? Dian Pak. Budian, oke. Biasanya saya lihat Dokter Agus itu di YouTube. Ini Ya. luar biasa saya lihat nyatanya ternyata memang lucu Pak. Lucu ya, alhamdulillah. Jadi panjenengan endorfinnya naik. Oh iya. Tadi Dokter Agus Rama itu di sebelah saya suami rungokno marungokno gitu Pak. Jangan diulang-ulang di rumah. Ya. Ini dokter, saya pernah dengar, saya pernah baca artikel tentang komunikasi seorang yang menderita penyakit dengan penyakitnya sendiri. Artinya ketika dia misalkan contohnya sakitnya kanker ya, dia itu berusaha komunikasi dengan penyakitnya supaya penyakitnya itu diajak damai seperti teman gitu loh. Itu beneran ada hikmahnya atau gimana, atau cuman sugesti aja dokter gitu aja? Bener. Buatlah sel kanker itu dormant, tidur dia. Makanya kalau ada orang sel kanker kan dijewer. Kanker kan tadi mikir. Setiap ada kanker kan punya pikiran yang berat sebelumnya. Betul. Apalagi kanker payudara. Pasti. Karena kanker itu penyebab yang pasti belum diketahui, multifaktorial. Tapi ada dua faktor yang berpengaruh. Satu adalah genetik, kedua adalah paparan. Genetiknya ada, dipapar. Oleh apa? Paparan ada dua, endogen, eksogen. Endogen stres, eksogen polusi, bahan pengawet dan lain sebagainya. Dipicu, masuk kena. Paru-paru. Sekarang saya sedang merawat salah seorang dengan kanker paru-paru. Genetiknya ada kecil, dipapar terus sama rokok. 2000 bahan pengawet, sedot terus muncul. Apalagi ada stres dalam pekerjaannya, cepat sekali. Stres, karena stres itu sistem kekebalan tubuhnya menurun semuanya.
Makanya hidup yang bagus rodok ndablek titik. Orang perfeksionis, orang selalu sempurna, kudu ngene, kudu ngene. Kadang-kadang diem. Ibuku lho Pak Agus kok meneng ae. Risikonya kalau nggak jantung ya kanker. Tapi kalau kabeh dikomentari cerewet, risikonya stroke. Pilihan bagaimana yang bagus? Tengah-tengah saja. Kalau memang bukan porsi saya, makanya nggak usah ikut pembicaraan yang saudara nggak tahu. Hidup yang paling enak adalah gaya bodoh ya, pura-pura nggak ngerti. Jangan sok kepo, pengen tahu. No way. Urusan nggak tahu, pura-pura tahu. Blunder panjenengan. Di Tuhan perbaiki sesama lingkungan. Hilang semua. Simple. Makanya suami tidak boleh egois. Ya, kalau istrinya pendapatnya bagus, kenapa tidak diterima? Yes, setuju mama. Dulunya kaisok lagi. Oke, setuju. Mantap. Kaisok. Pilihan. Saya ini sehari-hari payudara diambil, mata diambil kena kankernya, tangan diamputasi, kandungan diangkat hari-hari. Pasien kanker itu 200-300 tiap hari. Saya tanya kepada panjenengan, Pabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, nikmat mana lagi yang masih engkau dustakan? Kok masih ngomong wah, aduh, aisyok, repot, sulit, males. Dibuang semuanya itu, pikiran-pikiran negatif, omongan negatif. Oke, yes, anak proyek ini, mari kita bersatu, kita siapkan, sing terbaik. Kita harus menang, bisa harus dapat kita. Oh no, ya. Aisyok angel wongnya bulet dong. Fight. Jelas gitu? Saya tanya kepada panjenengan, kalau ada orang nggak bisa kentut seminggu perutnya sakit enggak? Berapa orang yang kentut dia bersyukur? Kadang-kadang melaku enak pas jalan kaki betul yes. Gak ngomong belas. Alhamdulillah. Iki malah koncone gerumbul malah dilewati. Nyo rasakno. Wis gak bersyukur ngentuti koncone. Berapa dosanya? Ndak merasa. Kentut sing bunyi dut iku gak mambu, sing bahaya itu mek set. Bukan berarti tadi bapaknya rungokno, istri salah terus, tidak. Mau introspeksi diri, terimalah kalau dikoreksi suami. Demikian juga kalau suami dikoreksi. Sekarang ada orang bingung sendiri dari dirinya, merasa anaknya itu miliknya, overprotected, ini gak oleh. Jadi anaknya mau gerak, jangan. Jadi anaknya lolak ibu bingung, ini apa? Gak ngerti dari dirinya sendiri. Jelas, biarkan anaknya itu sesuai dengan bakat. Pasien saya banyak kan, kelas 3 SMA nggak mau teruskan, semester 3, semester 5 nggak, jenuh. Zaman saya dulu sekolah siang tas ditaruh benteng-bentengan, main leker, pres-presan. Wah, kate lele semua. Anak sekarang apalagi yang full day, setengah 3 ya. Mulai nggo tas ini. Geret koper. Betul? Ibu enang kene. Ayo cepat mandi, gara PR, makan. Kapan bermainnya dia? Kapan senengnya? Ibu mau tak anaknya nanti umur 50 tahun terus nang kantor pate lelean ini? Astagfirullahaladzim. Nggak dilewati. Suruh belajar. Makanya hati-hati dengan gadget. Anak sekarang sifat sosialnya hilang, egoisnya. Iki ya. Ya kok ibu koncone, nah anu tolong ini ya. Engko sik gak berangkat iki ya. Makanya hati-hati. Teknologi yang baru jangan diambil mentah-mentah. Sarung, tetap kita harus punya tanggung jawab kepada anak-anaknya, harus punya sifat sosial, kepedulian. Sekarang banyak yang luntur. Kedua, tidak mau olahraga, sehingga banyak yang jantungnya lemah, mandek. Ya, biar anak itu lepaskan saja. Seperti saya dulu, bapak saya tentara. Anak sekarang tidak ada yang nurut, ibunya marah-marah. Ada enggak anak sekarang yang nurut? Jarang. Kalau bapak saya tentara, makan saya intip, minumnya tajin, kalau sakit dicepkoi temu ireng.
Tapi saya minum ASI. Anak sekarang nggak jarang yang minum ASI sampai 2 tahun, 3 bulan, 6 bulan ganti susu kaleng, susu sapi. Pokoknya anaknya putih, gemuk, ibu seneng. Dipanggil membeli, dibentak enggak. Disuruh jawab, mo, sapi ini. Saya minum ASI 3 tahun, harusnya 2 tahun, tak tambahin setahun, nanti gregetem. Makanya sampai sekarang kadang-kadang masih minum, kadang-kadang, nggak sering. Untuk variasi ya, untuk variasi. Sekarang kan muncul fenomena beda bayi laki-laki dan bayi perempuan. Bayi perempuan itu minum ASI sampai 2 tahun, kalau bayi laki-laki kadang sampai 40 tahun, 50 tahun, ya. Kadang-kadang sampai seumur hidup. Tapi bogang itu sih, ini itu. Saya gurune banteri melakukan. Makanya jadi ibu jangan marah-marah toh. Anakku gak nurut deh Pak Agus, wes dikandani Pak. Didik anak bukan dari mulut, dari teladan, hati dan berdoa. Hati yang tulus ini titipan. Nah anak ini jadi baik, nanti nolong kamu kalau sudah kamu meninggal. Ojo dipakai pelampiasan toh. Kedua, teladan, ojo diomeli terus, bosen. Ada kotoran diambil, anaknya lihat, mama peduli rek, aku ya terok-terok, pasti ikuti. Ketiga, sholat malam, doakan ya Allah suami saya bisa bekerja dengan tenang, proyeknya lancar, anak-anak saya nurut dengan saya ya Allah, karena yang besar itu tidak nurut ya Allah, tak panggil mendeli ya Allah, aku tambah wedi ya Allah. Aku tak coba dengan apapun tak rayu ya tidak bisa. Aku sekarang minta pertolongan, hati milikmu ya Allah. Saya minta pertolongan, berilah hidayah pada anak saya, lunakkan hatinya agar dia nurut dengan saya. Ibu ini tugasnya sholat malam, berdoa, nanti baca Al-Fatihah pada waktu iya karena butuh, iya karena stain, keliling ke kamar anak-anaknya ini sebulan batu ya Allah berilah hidayah pada anak saya, lunakkan hatinya agar dia nurut dengan saya. Nyonya saya itu tiap malam gitu terus. Suatu saat terakhir ke saya. Nah, saya ini pas tidur, batukku kok isi, bareng tak intip. Nyonya saya niup saya, mangka aku saiki manut. Duwe iki kok brodol ae. Ternyata ditiupi. Pamaya takilla ya ta'amah roja wa yarzuqhu bilang. Dia minta backingnya Allah. Kalau backingnya Allah, semua tidak ada yang tidak selesai. Jelas? Jadi aku pulang kerja titik-titiknya ya BNKB Bu. Lah ya apa bengi disebuli terus. Bu, doakan bapak-bapaknya ya, biar proyeknya jalan ya, rezekinya barokah. PT Cakrindo Mas tetap jaya. Tepuk tangan untuk kita. Ibu maju Bu, tak kasih hadiah. Pertanyaannya Abi, tolong yang sakit kanker ojo putus asa. Nek perlu ketemu saya, ya. Rodok ndablek titik. Ibu tak lihat sudah bagus, face-nya juga bagus, apa hatinya bagus, cuman rodok lemu titik. Gitu. Di sini ada tips berat badan ideal, ya, ideal. Nomor 1, Bu, air esnya di stop, ngemilnya di stop, tetap harus jalan kaki olahraga. Itu aja pesan saya. Nanti bisa turun 3-4 kilo. Hari ibunya Pak, tolong ambilkan yang sehat sukses bahagia. Ayo yang acung yang bisa jawab bedek, ya itu Mas. Satu Mas. Iki wis ampuh iki buku iki wis komplit. Usaha sukses, anak nurut, ya, penyakit minggat, ya, hidup tenang, ya sembarang, sehat sukses bahagia dengan ridho Allah. Ya, acung yang bisa jawab langsung acung. Salah nggak apa-apa, bener dapat hadiah buku. Setuju? Setuju. Sebutkan yang menciptakan penerangan. Siapa Mas? Listrik. Salah. Siapa? Allah. Salah. Manusia. Manusia salah. Muhammad.
Thomas R. Edison salah. Hati salah. Ada yang bilang? Yang betul Mas ini. Hai Mas, maju Mas. Yang betul adalah Raden Ajeng Kartini, karena dia mengeluarkan buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya. Mari Mas, ini Mas. Alhamdulillah. Satu lagi. Ayo yang tanya siapa ini? Sisinya nih. Ya itu Bu. Ayo belakang. Ya, ini dokter ada yang tanya dokter. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu siapa? Saya Ibu Sutarmi. Bu Utami. Ibu Sutarmi Bapak. Sutarmi. Ya. Yang mau saya tanyakan, saya kan sering mendengarkan tausiah Bapak Agus di Ya. YouTube. Ya. Katanya makanan itu bukan penyebab penyakit. Ya. 20%. Makanya tadi malam itu saya coba bebas makan durian. Ya. Banyak, saya makannya banyak. Tapi paginya kok kaki saya itu tekuk-tekuk dan agak pusing ya Pak. Karena faktor makanan atau pikiran. Ya. Bu. Ibu kan satu, ibu gue berlebihan. Kedua, kulitnya sudah dikasih air, kulitnya sudah diminum. Ya, Pokoknya nggak bisa. Netralisirnya sama itu tadi, kulitnya bekasnya itu dikasih air, dikumur, terus ditelan, gitu loh. Itu sudah obatnya di situ, penetralisirnya. Ibu mana sih? Kakean, gitu loh Bu ya. Tapi insya Allah nanti netral. Banyakin minum air putih saja ya. terima kasih. Nah, tepuk tangan untuk Ibu Sutarmi, luar biasa. Ada lagi? Tidak ada. Ada. Mana? Bentar. Ayo, silakan Pak. Nanti setelah pertanyaan ini saya doakan ya, panjenengan bisa lebih yes lah itu. Terima kasih Pak Agus. Mas apa? Mas Sobik. Sotik. Sobik. Sobik. Ya. Terima kasih Pak. Sobek hilang. Sobik. Ya mau tanya Pak. Salah satu menghindari penyakit itu kan menghindari stres. Ya. Nah, salah satunya kan ya saya ngomongkan di sini kan yang mayoritas cuma di sini kan rata-rata perokok. Rokok. Ya. Salah satu cara kan supaya nggak stres kan merokok dulu. Ya. Nah, yang saya tanyakan adakah apa penetralisir atau hal-hal yang Ya. bisa mengurangi lah. Ya. Karena mayoritas pekerja di sini rokok, Pak. Ya. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan yang bagus. Bu Sutarmi sama Mas Sobik ya dapat hadiah dari saya. Tenang Bu Sob. Ini pertanyaan yang bagus. Rokok saya lihat tadi banyak. Gak apa. Tuhan itu maha adil. Ya. Adil itu ada positif, ada negatifnya. Ada siang, ada malam, ada cantik, ada nggak cantik, ada laki, ada perempuan. Ada bahaya perokok, ada manfaat perokok. Tapi di rokok itu selalu ditulis bahaya kanker, bahaya jantung, kehamilan. Tidak pernah dibahas manfaat perokok. Sebetulnya ada manfaat perokok. Ada 3 besar manfaat perokok. Pertama adalah pencuri takut. Orang mau masuk rumah yang di dalam rokok. Efeknya rokok kan batuk. Pencurinya lah lari. Yang kedua, anjing takut. Orang lihat anjing mesti lari. Orang perokok juga lari. Dan orang perokok biasanya nafasnya terbatas. Berarti menggos-menggos. Dia mandek. Terus dodok. Pas dodok anjingnya lihat, lu juk waktu. Padahal ngatur napas. Ya. Akhirnya anjingnya lah lari. Yang ketiga, orang perokok itu biasanya orangnya romantis. Orang perokok itu biasanya mesti orangnya baik. Iya, nggak apa-apa, pasti. Kenapa? Karena setan takut.
Orang enak rokok-rokok di teras, setane nyedek, lu geni ae dimutrek dan neo aku. Setan kan dari api, setan ini kan dari api, ya kan? Setane nonton, lu geni ae dipangan, lah aku ya opo itu lawan, ya. Maka orang rokok itu hatinya bagus karena jauh dari setan. Yang penting satu, kopi untuk nikotinnya. Merokok ojo diresapi, hanya untuk di mulut aja sampai ada 2000 bahan kimia. Kamu sedot, ya. Jangan untuk biasa. Kakak saya nomor 1 itu tidak bisa mikir kalau tidak merokok. Yang kedua, ojo tambahi stres. Stres itu bermacam-macam. Ada work stressing, financial stressing, disease stressing, penyakit tidak sembuh-sembuh, social stressing, family stressing. Yang bahaya adalah predictable stressing, bencana dan lain sebagainya. Cara mengatasinya perbanyak istighfar, dekatlah sama Allah, jaga kesabaran, action positif, dan selalu berdoa. Ya, orang stres itu biasanya egonya tinggi, maka dari itu egonya turun ke, ya dah, bekerjanya tim lagi. Terus tidak usah menipu, tidak usah yang jujur apa adanya aja. Kalau komunikasi awali mohon maaf. Menurut saya mohon maaf, menurut saya kok begini. Jangan suka nyalahkan orang lain. Gak iso, salah awakmu gak iso. Itu stres, ya. Mohon maaf, saya orang sikapnya tidak bagus, bicaranya tidak enak, saya pergi. Padahal saya akan memberikan informasi, akan memberikan hal-hal yang positif. Tapi dia sikap bicaranya tidak enak, maka saya akan pergi. 2 orang datang lagi, dia tidak berubah. Maka orang yang sikapnya bagus, bicaranya tidak enak, orang itu tidak ada teman, tidak ada rezeki, hanya menunggu sakit saja. Tepuk tangan untuk kita. Jadi yang rokok silakan, ojo berlebihan. Kok tambah stres, pokoknya tambah banter, ya. Silakan, tidak ada korelasi orang perokok kena kanker, tidak ada, ya. Multifaktorial. Tapi stres adalah pemicu yang sangat berbahaya. Mengapa? Daya tubuhnya semua menurun. Yuk, daya tubuh kita tingkatkan, imunoterapi kita. 1, bersyukur, memaafkan, bersedekah, olahraga, happy seperti ini. Bekerjalah dengan hati, dengan passion. Yang kedua, tambah zikir, sholawat, dan sholat tahajud dan lain sebagainya. Yang penting sweetness, bahagiakan sesama teman kita, kau akan bahagia. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Mas Ojek dan Mbak Sutarmi maju ke depan, tambah 1. Ya, satu-satu ya, titip Mbak Sutarmi. Cantik. Di sini banyak buku-buku emotional detox, ya, emotional wellness, rezekinya datang terus ada. Bagus. Mbak Sutarmi, nek durian aja ake-ake nggih. Jadi durian untuk semangat tapi untuk melayani suami, ya. Ojo dewe suaminya ya butuh, ya. Baik, saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama. Panjenengan ada outbound lagi, mudah-mudahan panjenengan diberi keselamatan, kesehatan, rezeki yang melimpah, barokah, manfaat dunia. PT Cakrindo Mas tambah jaya, panjenengan bisa nyelengi, bisa umroh dan haji, mendoakan lagi, hidup itu seterusnya, ya. Yang beragama Islam mengikuti saya, yang beragama lain berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Yang beragama Islam saya bawa menuju dicintai Allah, agar semua keinginannya dikabulkan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya niat berzikir dengan ikhlas seperti luar masuknya nafas karena Allah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Mulai detik ini keluarga besar PT Cakrindo Mas jadi orang-orang yang dicintai Allah. Janji Allah, kalau kamu ingat aku di dalam hatimu, maka aku ingat kamu di dalam hatiku. Kalau kamu cinta kepadaku, maka aku lebih cinta kepadamu.
Marilah kita berdoa bersama-sama agar selama gathering ini Allah memberikan rahmat dan hidayahnya, bermanfaat untuk kita baik kesehatan, jasmani, rohani, beserta keluarga, dan munculkan inspirasi inovasi baru untuk menghadapi 2019 yang akan datang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al auladana wa alana wa dzurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khairi wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyahum min ahli. Allahumma ya muyassir yassir wa ya mudabbir kabbir wa ya musyahhir syahhir sahhil alaina kull asir. Allahumma jamilna bil afiyati was salama wa haqiqna bi taqwa wa istiqamah wa indal mujibatin nadam wa afiqna li amali sholihati wa radin anna. Allahumma nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syaqatika wan nar. Rabbi anzilna min jar mubarak wa anta khairul mujib. Rabbana afrid alaina sabran wa tafiq aqdamana wa sunal qawbil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir lana sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka maghfirah wa tub alaina taubatan nasuha. Rabbana atina min ladunka istiqamah warzuqna rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina min ladunka khuluqan hasanah waj'alna minal fa'ilina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka hikmah waj'alna minal aminina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka baldatan thayyibah waj'alna minasy-syakirina 'alaiha. Rabbana atina min ladunka mustajabah waj'alna minasyakirina 'alaiha. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qudana wa tadarru'ana wa taqa'asyu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksiran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura wa ja'alna fi aynina shaghira wa fi ayunina si kabira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tubalighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kadin wal masyaqatin wa salamati wal barakah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa umratan mabrura wa sa'yan mashkura wa damban maghfura wa amalan sholehan makbula wa tijaratan lan tabura. Ya alim ma fis sudur akhrijna minad dhulumati ilan nur. Rabbana hasin umurana wa hasin maqasidana wa balikna ilaika ya Allah. Rabbana jma'na jam'an marhumah. Rabbana inna nas'aluka nikmata wa rahmata wa husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wa barik wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diusapkan mulai kepala sampai badan. Ya Allah, buang semua penyakit saya. Ya Allah, buang ya Allah. Bila saya kesehatan, rezeki yang melimpah barokah. Amin. Baik saudara sekalian, saya ingin semangatnya di hari yang kedua ini. Kalau saya ngomong keluarga besar PT Cakrindo Mas, saudara jawab maju, kompak, sukses. Insya Allah target 2019 tercapai. Yes. Ya, yang semangat ya. Keluarga besar PT Cakrindo Mas, maju, kompak, sukses. Insya Allah target 2019 tercapai. Yes. Tepuk tangan begitu. Tahun yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama.